bagaimana aplikasi dinar dan dirham. Kita tak menggantikan dinar dan dirham ni menggantikan wang fiat dalam transaksi yang kecil-kecil. Contohnya membeli gula-gula, membeli tomato ke, beras 1 kilo ke. And then transaksi yang melibatkan transaksi yang besar-besaran. Contohnya perdagangan antarabangsa yang melibatkan beberapa negara-negara yang sangat jauh. Bagaimana aplikasinya? Baik, soalan yang pertama mengenai harga-harga yang kecil. Sekarang kita punya koin yang paling kecil itu setengah dirham. Setengah dirham maknanya 12,5 ringgit. Selain dinar dan dirham, kita akan punya fulus, koin dari tembaga. Ya? Tembaga, ya, tembaga. Betul, jadi memang fulus itu dicetak untuk alat tukar, tapi bukan sebagai alat pembayar zakat. Ya, jadi fulus, nilai fulus 1 dirham itu sama dengan 100 fulus. Jadi kalau kita membeli sesuatu dengan harga sampai setengah dirham, kita menggunakan dirham. Tapi untuk gula-gula, untuk parking, untuk sesuatu yang kecil, kerupuk, itu menggunakan fulus. Tetapi kita tidak bisa misalnya membeli seekor ayam dengan fulus. Kalau kita membeli seekor ayam yang sudah 1 dirham, maka harus dengan perak. Jadi mislan bimislin harus dijaga. Equal to equal. Dan fulus itu juga diatur dalam fikih bahwa fulus boleh digunakan untuk hal-hal yang kecil, tapi dia tidak bisa dipakai untuk, tidak boleh dipakai untuk membayar zakat. Jadi membayar zakat tetap menggunakan emas atau perak. Maknanya adalah fulus, kalaupun mau dipertukarkan dengan benda-benda yang mahal, dia tidak lagi dihitung sebagai uang, tapi sebagai metal. Berapa harga kilogram of tembaga, in terms of perak atau emas, itulah nilai tembaga sebagai intrinsic value-nya. Nah, sekarang memang belum dicetak. Tapi dulu zaman Kesultanan semua ada. Ada yang bilang kepeng, ada yang bilang keeh, ada yang bilang macam-macam istilah lokalnya. Tapi prinsipnya adalah if you exchange big value, you use dinar. Macam di Mesir, Mesir hanya ada gold coin in the beginning. Persia only silver dirham. In the Utsmani also there was a time when there was only dirham. So it doesn't matter. Either you use gold atau silver atau both. But for small thing use copper. The fulus. Jadi kalau sekarang pertanyaannya untuk yang besar, itu Pak Habibie, the Vice President, former Vice President Indonesia, pernah menjual pesawat terbang dibayar dengan beras ketan oleh Thailand. Fine, halal. Dan bayangkan, satu pesawat terbang dibayar dengan beras. Berapa ribu ton beras diperlukan? Kalau you use gold, this big might get a big of car, satu kereta. Jadi itu tidak ada soal. Yang jadi soal adalah kita terbiasa berpikir abstrak. Sudah ada 1 dinar. Sudah punya 1 dinar, 2 dinar. Nah, jadi kalau baru punya 2 dinar, tidak usah berpikir 1 juta dinar. If you need 1,000 dinar, and then you will have 1,000 dinar when you need it. Jadi jangan kita berpikir abstrak. Karena amal is the action. Gunakan setiap hari 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham. Dan dalam kenyataannya sekarang ini, even dinar, we don't need dinar. We need dirham. Karena dengan 1 dirham sudah dapat berapa portion makan, dapat 1 ekor ayam. Dinar hanya diperlukan untuk beli kambing, beli komputer. Jadi kita perlu dinar tapi sedikit. Sekarang lebih banyak kita perlu dirham. Dan by the time when you need it, you will have it.